Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita insyaallah hari ini, siang hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat bersama. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sudah pernah menyampaikan kata syukur, dan saya selalu mengulang karena itu syukur adalah makom tertinggi, ya. Syukur itu bisa berarti dari hati, bagaimana hati kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus bertahun-tahun, bertambah-tambah nikmatnya. Tujuan akhir daripada itu adalah sesuatu pengakuan bertauhid kepada Allah itu, ya. Kemudian syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ada 4. Adalah ucapan alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan ada 4 yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita mengucapkan alhamdulillah bangun dari tidur, dan mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersih, kemudian mengucapkan alhamdulillah dari emosi kita. Misalnya kita dapat rezeki, anak kita lulus sekolah, kita jabatan. Tapi yang paling penting adalah syukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada 41 kata yang menunjuk kepada alhamdulillah. Ada 33 substansi bagaimana kita diajarkan bersyukur alhamdulillah berdasarkan surah Al-Kahfi, alhamdulillah surah Saba, alhamdulillah surah Fatir,
Alhamdulillah surah Al-An'am awalnya. Bagaimana kita bersyukur ketika kita akan masuk surga. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatum biha salam wa akhiru alhamdulillah. Syukur itu banyak sekali dalam Al-Quran. Mengapa kita tidak mempelajarinya? Sehingga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa jawab Allah? Hamidani abdi. Telah dipuji akan daku oleh hambaku. Bagi saya, jawaban Allah itu kepada kita merupakan suatu pertanyaan. Apa memang benar sudah bersyukur? Gitu, ya. Suatu tantangan kepada kita untuk mentadaburi, ya, bagaimana alhamdulillahirabbil alamin itu. Ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu meningkatkan amal ibadah kita yang tujuannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga. Jadi kita ingat saja, kalau orang mengucapkan syukur biasa diucapkan, karena biasa diucapkan, jadi seolah-olah kita menganggap itulah syukur. Gitu, ya. Saya sampaikan ini untuk kita ikat. Jangan-jangan sampai nanti sepanjang umur kita bergerak ke syukur yang tiga-tiga. Kemudian kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa makna kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu? Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita mencintai beliau? Dia pernah di dalam surah Al-Furqan akan melapor kepada Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya umatku hadzal Qur'ana mahjura. Quran ini diabaikan. Begitu sedih dengan posisi Ya Rabbi. Itu posisi dia jauh dari Allah. Sedih. Dan bagaimana kesedihan Rasulullah SAW dapat kita bantu, ya, dengan menggerakkan pengajian-pengajian, ya, tahfiz Al-Quran, ya, dan sebagainya itu. Itulah syukur dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya ingin menyampaikan suatu topik. Setiap Jumat kita diajak, dihimbau oleh khatib, marilah tingkatkan takwa. Itu merupakan rukun, harus. Marilah kita tingkatkan iman. Marilah kita tingkatkan amal. Tapi bagaimana? Nah, itu, ya. Situasi kita tuh beda-beda. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 84, kita itu memang beda-beda. Kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang itu beda-beda. Gitu ya, kemampuannya, lingkungannya, kesenangannya, gitu. Oleh sebab itu ada dua, Nabi Muhammad SAW merentangkan jarak amal, gitu, ya. Yang paling tinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah. Yang paling rendah, yang selalu kita dengar, menghindari orang supaya jangan ketusuk paku, ya, di jalan kita ambil, itu yang paling rendah. 70. Kalau kita tanya ada lagi enggak di antara 70 itu? Enggak ada, hanya rentangan, ya, antara 1 dengan 70. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan amal kita? Nah, mari kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu ada 4
kelompok besar. Jadi Al-Quran itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan sehingga kelihatan bagaimana kita meningkatkan amal. Satu, kelompok fikir dan zikir. Ya, kelompok fikir dan zikir. Artinya kalau kita meningkatkan berpikir kita, misalnya meningkatkan pikiran kita, bagaimana meningkatkan pengajian kita, itu meningkatkan ibadah, pikir dan zikir. Kedua, kelompok hati, ya, kelompok hati bisa berkembang ke perasaan, rasa takut, rasa harap, ya, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, gitu, bisa berkembang, gitu, ya. Kemudian materi, baik materi itu sifatnya materi yang material maupun yang bukan material, ya, gitu. Kemudian gerakan. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, saya ini nggak punya duit, nggak punya apa-apa, mau meningkatkan amal bagaimana? Ya bergerak, gunakan pergerakan badan kita. Jadi kalau selama ini kita sholat 5 waktu di rumah, kita gerakan badan kita, pergi masjid, itu sudah meningkatkan amal kita. Nah itu, ya. Kemudian lisan kita, lisan di dalam Quran itu ada 18 ayat lisan. Saya pernah mentausiahkan bulan Ramadan yang lalu, mungkin bisa didengar bagaimana pentingnya lisan itu, dan kerusakan dari bangsa kita ini karena lisan, ya. Nah, itulah cara kita meningkatkan apa saja, baik ibadah yang mahdoh maupun yang bukan mahdoh, ya. Kalau mahdoh, ya, meningkatkan sholat dalam arti berjemaah, meningkatkan lisan kita baca Quran, meningkatkan hati kita, bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbihim bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Barang siapa takut kepada Allah, dia akan dikurniai pahala yang besar. Rasa takut saja, tidak ada biaya, rasa takut saja. Nah, itulah bentangan begitu besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan kita beribadah sesuai dengan apa yang dikaruniakan kita, ya. Jadi dua dari Nabi Muhammad SAW memberikan rentangan ibadah-ibadah dari membuang aku dari jalan sampai kepada mengucapkan la ilaha illallah yang paling tinggi. Kita nggak punya uang, tapi kita punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, ya bantu masjid kita. Saya nggak punya uang, tapi punya tenaga. Nah gitu, ya. Itulah gambaran. Kadang-kadang begitu kita pulang dari masjid setiap Jumat itu diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, meningkatkan amal. Tapi begitu berlalu-lalu aja, sampai minggu depan nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Itu berarti setiap Jumat diingatkan oleh khatib dan merupakan rukun yang harus disampaikan. Berarti tiap Jumat merupakan kesempatan kita menambah ilmu, ya, menambah. Apalagi di masjid kita, banyak sekali kegiatan-kegiatannya, ya. Sulit untuk mencari bandingan masjid yang begitu banyak kegiatannya. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
pada siang hari ini kita bertekad, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan ini. Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kesimpulan, jadi dua hal yang disampaikan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Mengapa berbeda? Kalau Al-Quran itu biasanya top. Kalau hadis biasanya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis sesuatu yang mudah dilaksanakan. Ya, sesuatu yang mudah dilaksanakan. Dalam doa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan kita. Di situ terkandung makna. Ada orang berdoa Rabbana atina fid dunya, ya, di ayat di atasnya. Kemudian yang kedua berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Kalau orang berdoa begitu, mengapa dia harus hidup bahagia di dunia akhirat? Artinya dia punya ilmu. Gitu kan? Mengapa dia hasanah di dunia dan hasanah di akhirat? Berarti dia beramal. Ya, karena dia beramal, dia minta doa. Mengapa dia waqina adzabannar? Karena dia punya keyakinan kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan doa itu meresap di dalam kita, ini tujuan hidup kita. Semoga mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.